saya Ria Septrianika, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SMP Negeri 7 Kota Serang, Provinsi Bali. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi dengan rekan saya Ibu Tuti Rahayu sebagai guru IPA di SMP Negeri 7 Kota Serang. Assalamualaikum Bu Tuti, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, baik. Baik Bu Tuti, pada hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya. Sebelum nanti saya akan mengamati proses pembelajaran atau supervisi kelas yang tujuannya adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi kesiapan dan jalannya proses pembelajaran yang akan dilakukan nanti. Saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan yang Bu Tuti terkait nanti untuk observasi. Yang pertama adalah apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Tujuan pembelajaran yang akan saya capai itu melalui PBL, peserta didik diharapkan mampu mengetahui tentang kalori, nutrien, zat aditif, diet sehat, tabel informasi nilai gizi. Kemudian juga peserta didik bisa menghitung besaran kalori yang dibutuhkan serta dapat mengklasifikasikan makanan. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang Tuti ya. Lalu bagaimana area pengembangan yang akan Ibu Tuti capai atau Ibu Tuti lakukan nanti? Oke, area pengembangan yang insya Allah akan saya capai itu pembelajaran berpusat kepada peserta didik melalui pembelajaran berdiferensiasi proses. Kemudian saya juga akan melakukan pada ranah pengetahuan. Di sini diberikan LKPD secara berkelompok, kemudian secara ranah keterampilan mereka bisa presentasikannya di depan yang kelompok lainnya. Seperti itu. Berarti Ibu Tuti akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan ranahnya pengetahuan dan keterampilan begitu ya. Baik. Lalu bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu Tuti terapkan di dalam kelas dalam hal strategi pembelajaran, model pembelajaran dan juga metode pembelajarannya? Baik, di sini saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil asesmen diagnostik. Pada pembelajaran ini nanti saya juga akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi proses seperti itu. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah problem based learning atau kita sebut PBL, dan metode yang kita gunakan adalah diskusi kelompok. Baik, jadi Bu Tuti itu akan menerapkan pembelajarannya dan pembelajaran diferensiasi, fokus kepada pembelajaran diferensiasi proses ya Bu Tuti. Dan Bu Tuti akan menggunakan model pembelajarannya adalah PBL atau problem based learning, dan metode yang akan Bu Tuti gunakan nanti itu adalah diskusi dan juga penugasannya. Baik Bu Tuti, nih nanti bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu Tuti gunakan di dalam kelas? Oke, media pembelajaran yang saya gunakan, kita gunakan beberapa buku paket yang sudah ada ya dari perpustakaan, atau juga mencari dari internet ya, sudah saya suruh mereka. Kemudian saya juga buatkan dengan menggunakan PPT 2.0. Baik Ibu Tuti, kira-kira kapan nih Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut, di hari apa dan jam berapa? Oke, insya Allah saya akan melaksanakan pembelajaran ini di hari Selasa tanggal 13 Agustus tahun 2024 di kelas 8A jam ke-1 sampai dengan ke-3. Oke, baik Ibu. Nanti pada jam tersebut saya akan masuk ke kelas Ibu Tuti dan melakukan pengamatan atau supervisi pembelajaran Ibu Tuti ya. Dan izinkan saya untuk mencatat langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan nanti setelah kegiatan observasi akan ada kegiatan pasca observasi Ibu Tuti yang akan didampingi oleh pengajar praktis saya. Baik Bu Tuti, pertanyaan terakhir Ibu Tuti, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Oke, di sini saya mendapatkan inspirasi bahwa ternyata strategi pembelajaran sangat banyak ya. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi saya supaya strategi-strategi untuk belajar itu lebih menarik lagi, sehingga anak-anak lebih tertarik untuk belajar di kelas. Mendapatkan inspirasi untuk menciptakan pembelajaran yang baik. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Demikian kegiatan percakapan pra-observasi pada hari ini. Sampai berjumpa kembali pada kegiatan observasi dan pasca observasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Coba Ibu mau ngecek kehadirannya ya, kelas 8A. Sekarang tanggal 13. Oke. Siapa yang tidak masuk
diri sakit. Sebelum kita mulai, oke, coba konsentrasi dulu ya. Yang ada di pikiran kalian, yang masalah-masalah kalian, tolong difokuskan di sini dulu. Bisa? Coba sekarang pejamkan mata kalian. Hilangkan masalah-masalah yang di rumah. Kalian sudah ada di sini. Kita fokus untuk belajar IPA. Kita ingat kembali kesepakatan kelas kita bersama ya. Apa kesepakatan kita tentang pelajaran IPA, tentang pelajaran IPA? Harus membawa buku. Semua tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu mengetahui tentang kalori, nutrien, dan jenis-jenis vitamin. Yang kedua, menghitung besaran kalori yang dibutuhkan. Dan yang ketiga, menganalisa makanan yang dibutuhkan dan mengklasifikasikannya. Gitu ya. Kamu adalah yang kamu makan di sini ada 6 gambar. Bisa terlihat? Oke, ada 6 gambar. Coba pilihlah 2 makanan yang sesuai dengan seleramu. Benarkah makanan yang kita makan itu mencerminkan diri kita? Kalian berdiri semua. Coba, berdiri. Kalian berdiri coba. Apakah kalian fokus dengan apa yang dipelajari? Kalian pelajari semua di sini? Oke, kalau ibu, kalau misalkan jawabannya karbohidrat, kamu angkat tangan kanan. Oke? Kalau karbohidrat ya. Kalau lemak, ya, kalau lemak, kamu angkat tangan kiri. Kalau protein, kamu angkat kedua tangan kamu. Kalau vitamin, kamu lompat. Apa? Oke. Coba. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke. Nasi. Kalau karbohidrat angkat tangan kanan ya. Oke, cukup. Kentang. Sambil melihat temannya ya, kalau ada yang salah, ke depan ya kita berikan hiburan. Turunkan lagi. Gorengan. Yang mana? Ya bingung. Gorengan itu apa? Lemak. Kalau lemak angkat kiri. Salah ya. Oke, yang salah duduk, yang salah udah duduk dulu. Oke. Telur. Oke, baik ya. Sekarang ibu akan memberikan lembar kerja yang harus kalian kerjakan bersama dengan kelompok ya. Oke. Oke, baik. Perhatikan. Ibu akan memberikan petunjuk ya. Bagaimana cara mengisi lembar kerja yang sudah dibagikan. Oke, perhatikan semua. Oke. Di sini ada 3 lembar yang harus kamu isi. Kan? Nah, tolong kalian kan berkelompok ya. Berkelompok itu untuk 3 lembar ini kamu bagi tugas. Ya, bagi tugas. Untuk lembar pertama mungkin 2 orang temannya, 2 orang lagi lembar kedua, dan 2 orang lagi lembar ketiga. Jadi pada waktu presentasi semuanya sudah selesai. Paham ya? Untuk lembar pertama, oke, cek yang lembar pertama. Ini menghitung kalori sarapan pagi kalian tadi. Ya, nanti di sini ada jawabannya. Kamu isi. Kamu tadi sarapan pakai apa? Tulis ya. Namanya dulu, atas nama siapa? Ya, yang 2 orang dalam satu kelompok itu. Oh, misalkan Aiko makannya pakai nasi uduk.
ada di sini ya. Lihat gambarnya. Paham? Nah, terus ada pertanyaan di bawahnya, silakan diisi. Paham ya? Oke, selanjutnya lembar kedua. Untuk sekarang lembar kedua. Lembar kedua ini tentang mengidentifikasi jenis vitamin. Kalau ingat makanan kalian boleh makan vitamin siang, bisa juga malam, bisa diisi pagi ya. Baca ininya dulu, apa sih ini yang ngapain ya? Berikutnya rekan-rekan lain di kelompok lain, oke? Ya, silakan memperkenalkan diri ya. Yang lain tolong simak baik-baik. Sarapan atas nama siapa? Hussein ya. Sarapannya nasi goreng. Kalorinya 333 kalori. Lanjut. Sebenarnya ya. Oke, cukup ya. Jadi kalau yang Hussein makannya nasi goreng 333 kalori. Sedangkan Kevin sarapannya nasi uduk 260. Oke, silakan ditanggapi. Ibu minta dari kelompok 1. Nasi goreng 333 kalori. Kira-kira cukup gak menurut kamu? Dari kelompok 1. Oke, silakan berdiri. Kami dari kelompok berapa menanggapi silakan? Kami dari kelompok 1 izin menanggapi. Oke, silakan. Nasi goreng itu kalorinya sudah cukup untuk belajar, tapi tidak cukup untuk berpikir. Oke, kata temannya tidak cukup untuk berpikir, tapi untuk belajar cukup. Kenapa? Karena belajar membutuhkan 90 kalori, sedangkan berpikir membutuhkan sekitar 320 kalori. Wah, iya. Kalau belajar sudah bagus ya, sudah masuk nih 90 kalori, tapi kalau untuk berpikir ternyata masih kurang. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan. Nah, sekarang coba untuk yang makan sarapannya nasi uduk nih 260 katanya ya. Coba kelompok 2 untuk menanggapi. Silakan berdiri. Ya, silakan. Kira-kira kurang berapa untuk berpikir? Sekitar kurang lebih 100 kalori ya. Oke ya. Ternyata kalau misalkan kita belajar itu masih bisa. Kita masih bisa belajar, tapi untuk berpikir kadang-kadang masih belum apa? Baik ya. Kenapa? Karena ternyata kalorinya masih kurang cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Seprenika. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 7 Kota Serang. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi, tentu saja bersama rekan saya Ibu Tuti Rahayu sebagai guru IPA di SMP Negeri 7 Kota Serang. Dan pada kesempatan kali ini saya pun tidak
Tidak hanya dengan Bu Tuti, tapi saya pun didampingi dengan pengajar praktik saya yaitu Ibu Haji Namiro. Beliau adalah pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 10. Assalamualaikum Bu Namiro. Apa kabar Bu? Assalamualaikum Bu Tuti. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat ya Bu Tuti. Ibu Tuti, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Tuti. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi atau merefleksi proses pembelajaran yang telah dilakukan pada saat observasi yang lalu. Baik Bu Tuti, bagaimana perasaan Ibu setelah menyajikan proses pembelajaran kemarin di kelas pada saat observasi? Perasaannya pada saat itu ya alhamdulillah senang ya, karena melihat antusias siswa dan siswi dalam belajar IPA itu sangat luar biasa gitu. Apalagi materi pada saat itu sangat menarik tentang makanan ya, tentang makanan yang biasa dikonsumsi oleh anak-anak seperti itu. Oke, jadi pada saat itu Bu Tuti merasa senang ya karena melihat peserta didiknya antusias dalam belajar ya. Oke. Bisakah Bu Tuti menceritakan kembali tujuan pembelajaran dan area pengembangan pada proses pembelajaran pada saat itu? Oke, tujuan pembelajaran pada struktur dan fungsi tubuh makhluk hidup bagian makanan ini adalah peserta didik mampu mengetahui tentang kalori, nutrien, zat aditif dan diet sehat dengan baik. Kemudian peserta didik juga mampu menghitung besaran kalori yang dibutuhkan dengan benar. Kemudian peserta didik dapat mengklasifikasikan makanan dengan benar. Nah, area pengembangan yang dicapai pada saat itu adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik melalui pembelajaran berdiferensiasi, proses dan juga konten. Bu Tuti, jadi terdapat 3 tujuan pembelajaran Bu Tuti ya, dan area pengembangan Bu Tuti itu adalah kepada pembelajaran berdiferensiasi ya, fokus kepada diferensiasi, proses dan juga konten. Baik Bu Tuti, apabila ada interval nilai 1 sampai 10 nih Bu Tuti pada saat ini, Bu Tuti itu masuk kepada nilai berapa pada saat observasi pembelajaran? 9. Kenapa bisa 9? Ya optimis ya, karena melihat mereka belajar ketika berdiskusi juga itu diskusinya sangat luar biasa. Oke. 9 tuh karena optimis ya. Kalau kita tidak optimis, kita tidak akan tercapai tujuan pembelajaran. Oke, baik Bu Tuti. Selanjutnya nih, hal apa saja yang Bu Tuti rasakan memuaskan dalam proses pembelajaran pada saat observasi? Yang sangat memuaskan ya, ketika diberikan pemantik, anak-anak juga menyebut dengan baik gitu ya. Kemudian juga ada pertanyaan dari siswa juga, beberapa yang diajukan, ada yang menanggapi juga. Jadi bukan hanya saya yang menanggapi, tapi beberapa siswa yang lain menanggapi dengan pertanyaan seperti itu. Jadi diskusinya sangat interaktif seperti itu. Oke, ini karena adanya diskusi interaktif ya, di mana peserta didik juga memberikan dan menjawab pertanyaan pemantik yang diberikan ya. Baik Bu Tuti, ada keaktifan ya dalam diskusi. Lalu mungkin kalau kita dalam setiap pembelajaran itu ada saja kendala ya atau hambatan. Nah, Bu Tuti, apa sih kendala atau hambatan yang Bu Tuti rasakan pada proses pembelajaran pada saat itu? Ya, pasti ada aja ya kendala dan hambatan. Yang pertama karena media pembelajaran yang saya gunakan adalah proyektor ya. Nah, alat itu cuma lumayan lama gitu, menyita waktu juga. Nah, kemudian yang kedua ada beberapa siswa pada saat berdiskusi ada juga yang memang diam gitu ya. Baru ketika ditanya baru dideketin baru dia jawab, ya mungkin malu gitu. Jadi belum begitu aktif. Ada beberapa yang belum aktif. Berarti pertama itu adalah kendala teknis ya Bu ya. Kendala teknis pada saat pemasangan proyektor yang mungkin memakan waktu yang cukup lama, dan yang kedua itu adalah beberapa siswa ada yang masih belum aktif ya, masih belum aktif dalam mengikuti pembelajaran. Baik Bu Tuti. Nah, bagaimana rencana Bu Tuti nih dalam mengatasi hambatan atau kendala tersebut untuk proses pembelajaran berikutnya? Ya, dengan kendala yang dihadapi, saya coba untuk media pembelajaran yang lain ya, mencoba media pembelajaran yang lain. Kebetulan IPA mah ada praktikum, gitu kan. Kemudian juga bisa
anak itu yang mempresentasikan sendiri tanpa harus menggunakan proyektor bisa juga seperti itu. Kemudian untuk keaktifan saya pengen anak-anak itu ya selalu berdiskusi, jadi bukan hanya berpusat pada guru saja tapi memang berpusat pada peserta didik seperti itu untuk mereka semua. Jadi interaktif gitu ya. Interaktif. Baik Bu Tuti. Jadi Bu Tuti tidak hanya mencoba menggunakan media pembelajaran dengan proyektor, tapi ingin menggunakan media yang lain ya terkait dengan praktek terutama, dan juga nanti Bu Tuti akan melakukan pendekatan kepada siswa untuk lebih aktif lagi, interaktif dalam pembelajaran. Oke, siap Bu Tuti. Nah, kira-kira kapan nih mulai adanya perbaikan untuk mengatasi kendala atau hambatan dalam proses pembelajaran berikutnya? Ya secepatnya ya, karena memang pembelajaran itu terus berlangsung ya, dan harus lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Oke, baik Bu Tuti. Dan saya pun melihat di dalam aspek dan pada saat proses observasi ya Bu Tuti memang sudah nampak dalam memberikan pertanyaan romantik ya terkait dengan materi. Lalu nampak memang pembelajaran yang berdiferensiasi konten dan proses, dan adanya berbagai materi Bu Tuti ya, materi dan juga tampilan medianya ya, visualnya, KPD dan buku teksnya, lalu Bu Tuti pun membagi dalam beberapa kelompok ya Bu Tuti berdasarkan asesmen diagnostik ya Bu Tuti ya, dan sudah nampak juga PBL terlihat pada kegiatan pembelajarannya, terlihat pada sintaksnya Bu Tuti, dan juga ada penerapan pembelajaran yaitu KSE ya, pembelajaran sosial emosionalnya. Jadi awal pembelajaran terlihat sekali Bu Tuti membangkitkan dulu mindfulness-nya, kesadaran siswa untuk fokus dalam belajar, dan dalam proses diskusi pun membagi siswa untuk membagi perannya dalam proses presentasi nanti. Itu sudah nampak ya, semuanya sudah tercapai. Baik Bu Tuti, menurut Bu Tuti dalam langkah berikutnya nih di area pengembangan, nanti apa yang akan Bu Tuti lakukan nanti untuk pengembangan diri selanjutnya? Ya, saya mencoba yang pertama selalu menerapkan budaya positif ya, dengan tujuan terciptanya kenyamanan belajar sehingga guru itu memiliki posisi manajer seperti itu ya. Kemudian yang kedua, aktivitas selanjutnya adalah penerapan pembelajaran berdiferensiasi, di mana tujuannya adalah guru itu melakukan strategi pembelajaran yang lebih menarik. Dan yang ketiga tentunya saya mengikuti pelatihan pembelajaran kreatif. Tujuannya adalah membuat suasana belajar itu lebih interaktif. Seperti itu. Jadi Bu Tuti akan menerapkan pembelajaran budaya positif ya, dan juga penerapan pembelajaran berdiferensiasi, dan setelah itu adalah pelatihan pembelajaran kreatif ya. Nah, kalau dalam hal ini Bu Tuti terlihat untuk ukuran keberhasilan nih dari setiap budaya positif itu, ukuran keberhasilannya apa, dan juga dalam penerapan pembelajaran diferensiasi itu terlihat dari apa ukuran keberhasilan Bu Tuti nanti rasakan? Ya, untuk penerapan budaya positif, ukuran keberhasilan bisa dilihat dari lingkungan belajar yang sudah kondusif ya, itu bisa kelihatan. Kemudian pada saat berdiferensiasi, kebutuhan belajar murid juga terpenuhi. Dan yang pelatihan pembelajaran yang tentu saja siswa jadi lebih aktif dalam merespon pembelajaran. Jadi pada budaya positif terlihat nih keberhasilannya, lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif ya Bu Tuti ya. Lalu penerapan pembelajaran diferensiasi nampak kepada kebutuhan belajar siswa yang terpenuhi, dan juga dalam pelatihan pelajaran tuh siswa lebih aktif ya, lebih aktif dalam proses pembelajaran. Nah, dalam hal ini Bu Tuti pasti membutuhkan dukungan ya. Siapa dan apa yang Bu Tuti butuhkan dalam mendukung pengembangan Bu Tuti ini? Untuk aktivitas penerapan budaya positif dan juga berdiferensiasi tentunya pendukung kita ya, kepala sekolah, ya, wakil kepala sekolah, kemudian juga guru, ya, wali kelas, siswanya, dan juga orang tua. Orang tua tetap terlibat karena memang berhubungan dengan siswa di sini. Jadi ada Bu Tuti butuhkan dari kepala sekolah, ya, wakil kepala sekolah, lalu guru, siswa, ya, wali kelasnya, dan juga orang tua siswa, karena ini berkolaborasi ya untuk mendukung dalam proses pembelajaran. Untuk pelatihan pendukungnya MGMP. Oke, untuk MGMP IPA.
Nah, mulai rentang waktunya untuk penerapan budaya positif dan juga penerapan pembelajaran berdiferensiasi itu serta pelatihan pembelajaran nanti apa nih? Kalau yang budaya positif diusahakan waktu itu setiap hari setiap kita pada saat melakukan pembelajaran seperti itu. Kalau pembelajaran berdiferensiasi ya mungkin 2 sampai 4 minggu sekali kita lakukan berdiferensiasi. Sedangkan yang untuk pelatihan itu biasanya di MGMP itu melakukan 1 bulan sekali. Itu untuk offline ya, ketemu gitu. Tapi biasanya sebulan itu bisa 2 kali. Kalau untuk budaya positif itu dilakukan setiap hari dan penerapan pelajaran diferensiasi itu bisa rentang 2 sampai 4 minggu ya, 4 minggu sekali. Kalau dalam Kombel MGMP itu adanya biasanya ada 1 bulan sekali ya, begitu ya. Baik, terima kasih Ibu Tuti. Selanjutnya Ibu Tuti, setelah proses observasi, pasca observasi ini Bu Tuti, apa yang Bu Tuti dapatkan atau Bu Tuti dapat simpulkan dari adanya proses percakapan pasca observasi ini? Dengan adanya pasca observasi ya, jadi sangat membantu sebetulnya buat saya sendiri melihat kekurangan saya pada saat pembelajaran di kelas itu seperti apa sehingga bisa memperbaikinya. Nah, kedepannya bisa lebih baik lagi dalam proses pembelajaran. Jadi bisa membantu dalam merefleksi diri ya untuk perbaikan dan rencana tindak lanjut dalam proses pembelajaran berikutnya. Baik, terima kasih banyak Bu Tuti atas kerjasamanya. Terima kasih banyak Ibu Namiro ya. Alhamdulillahirobbilalamin, rangkaian proses supervisi akademik ya telah selesai dilaksanakan, dimulai dari pra-observasi, observasi dan juga pasca observasi. Baik, saya Ria Sepredika mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.